Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma ma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an, kembali kita lanjutkan pembacaan apa judul kitabnya ini? Naam. Taib, saya melanjutkan pada halaman ke-238 ya. Naam. Taib, al-khamis al-wasatiyah. Adapun poin yang kelima itu adalah al-wasatiyah, yakni bersikap pertengahan dan tidak gulu atau berlebih-lebihan. Ahlus sunnah wal jamaah, kata beliau, adalah pertengahan di antara firqah-firqah yang sesat. Waqad ja'alallahu ta'ala ummatal Islam wasata bainal umam. Allah Ta'ala telah menjadikan kaum muslimin ini adalah umat pertengahan di antara umat agama lain. Wa ja'ala kadzalik ahla sunnati wal jamaah fi'atan wasatan baina al-fi'ah kulliha. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan ahlu sunnah wal jamaah sebagai golongan pertengahan di antara semua golongan yang lainnya. Wal maqsud minal wasatiyati ay fil wasat fi al-umur ad-din, dan yang dimaksud dengan wasatiyah adalah sikap pertengahan pada hal-hal pokok di dalam al-Islam, pada hal-hal yang pokok di dalam Islam. Qala Allah subhanahu, Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian sebagai ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Wal maqsud bil gulu, adapun yang dimaksud dengan al gulu sebagai kebalikan daripada al wasitiyah adalah at-tafwid fil haddi, imma fil ibadah wa imma fil amal wa imma fil thana'i wa dham, yakni berlebih-lebihan baik di dalam hal ibadah atau amal atau pujian atau mencela atau memuji sesuatu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian gulu di dalam agama kalian, wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan janganlah kalian mengatakan tentang Allah kecuali adalah al-haq. Waqad mana Allah subhanahu wa ta'ala ahlal kitab minal gulu fi umuri dinihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang ahlul kitab untuk bersifat al-gulu. Al-gulu itu idza ghala asy-syai', na'am, ketika melampaui batas sesuatu. Sebagaimana menganggap remeh dan menyia-nyiakan, termasuk perkara yang dilarang, demikian juga al-gulu. Naam. Jadi ada di sana at-tafrid, berlebih-lebihan, dan ada al-ifrat atau mengabaikan, menyia-nyiakan. Wal gulu yanqasimu ila arba'ati aqsam, dan gulu ini terbagi pada 4 macam. Gulu terbagi pada 4 macam.
Al-awwal, adapun gulu jenis yang pertama adalah al-gulu fil akidah. Gulu berlebih-lebihan di dalam masalah akidah. Gulu berlebih-lebihan di dalam masalah al-akidah. Wal maqsudu bil guluwi fil i'tiqadi yakni al-gulu alladhi yata'allaqu bi syara'i'il Islam la siyama fil masail al-aqaidiyah. Dan yang dimaksud dengan gulu di dalam masalah akidah atau i'tiqad adalah sikap yang berlebih-lebihan dalam syariat Islam, terutama dalam hal pokok yang berhubungan dengan akidah al-Islam. Wal guluwi fi al-masail al-aqaidiyah akhtaru min al-guluwi fi al-masail al-amaliyah. Jadi sikap gulu atau berlebih-lebihan di dalam masalah akidah ini lebih berbahaya daripada gulu di dalam masalah ibadah, di dalam masalah amalan. Lianna dzalika yusabbibu at-tafriqa bainal muslimin, sebab kerusakan yang ditimbulkan oleh sikap berlebih-lebihan di dalam gulu dalam masalah akidah ini akan menyebabkan kaum muslimin menjadi terpecah-pecah. Naam. Kemudian menjadikan kaum muslimin jamaat dalam bentuk jamaah yang sangat banyak yang mereka menyimpang daripada al-haq. Nah, ini akibat yang ditimbulkan oleh gulu di dalam masalah al-aqidiyah. Wa min suwari al-guluwi fil aqidati wa wasati ahli sunnati wal jamaah minha, dan di antara bentuk gulu di dalam permasalahan akidah dan bagaimana ahlu sunnah wal jamaah di pertengahan, maka contoh-contohnya di antaranya kata beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, ahlu sunnati wal jamaah ummatun wasatun fi masaili sifatillahi subhanahu bainal mu'attilati wa al-musyabbihati, bahwa ahlu sunnah wal jamaah di dalam permasalahan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ahlu sunnah wal jamaah berada di pertengahan di antara dua kelompok sesat. Yang pertama adalah al-mu'attilah, mereka yang menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua adalah al-musyabbihah. Al-musyabbihah itu adalah orang yang menyerupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Maka ahlu sunnah wal jamaah di pertengahan. Ahlu sunnah wal jamaah mereka menetapkan al-itsbatu biduni tashbih. Mereka menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa terjatuh pada penyerupaan. Wa tanzihu biduni ta'til. Dan mereka mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari penyerupaan terhadap makhluk tanpa harus menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dalam kalimat yang lain disebutkan oleh para ulama adalah amiruha kama ja'at bila kaifin. Terima sifat Allah, tetapkan maknanya, dan jangan serupakan dengan makhluknya, kemudian serahkan hakikatnya kepada Allah. Ini sikap ahlu sunnah wal jamaah. Adapun yang tidak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah tadi ada dua. Yang pertama apa tadi? Al-mu'attilah. Yang kedua adalah al-musyabbihah. Nah, dua-duanya ini jatuh pada sikap gulu dan dua-duanya masing-masing memiliki pecahan-pecahan. Naam. Wa ammal mu'attilatu fahum yagluna fi tanzihillahi subhanahu wa ta'ala. Adapun kelompok Mu'attilah adalah mereka golongan yang sangat gulu dalam mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Saking gulunya mereka menolak sifat Allah. Kata mereka, kalau kita tetapkan sifat Allah, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk punya sifat, kalau Allah Ta'ala punya sifat, kata mereka berarti sama saja. Jadi mereka tolak semua sifat Allah dengan alasan apa? Supaya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Sebab menurut kaidah mereka yang rusak, ta'addud
al-awsaf wal asma bimakna ta'addud adzat, bahwa berbilangnya sifat-sifat, nama-nama berarti berbilangnya juga zat. Maka kata mereka, supaya kita mensucikan Allah, kita tolak semua sifat dan nama Allah Ta'ala. Bayangkan, atas kaidah yang mereka buat, kemudian mereka menolak semua sifat dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah Mu'attilah dari golongan Jahmiyah. Ya, dari golongan Jahmiyah, mereka menolak semua nama dan semua sifat. Nah, di antara golongan Al-Mu'attilah itu juga adalah golongan Al-Muta'awwilah. Golongan Al-Muta'awwilah itu adalah golongan yang menolak sebagian sifat dan menerima sebagian sifat yang lain. Jadi sebagian diterima, sebagian lagi ditolak dengan hawa nafsu mereka. Kata mereka, oh ini kita terima sebab sesuai dengan kaidah-kaidah kita. Oh sifat yang ini walaupun ada dalam Al-Quran kita tolak sebab tidak sesuai dengan kaidah-kaidah mereka. Mereka membuat bahwa ada 20 sifat utama yang mereka tetapkan sebagai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan sifat 20. Ada yang hafal sifat 20? Ya. Ada yang hafal ya? Angkat tangan, ada yang hafal enggak? Mungkin waktu SD biasanya ya, dihafal. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, sama, basal. Ya, itu 10 gitu ya. Kemudian nanti ada lagi yang sami'un, basirun, qadirun, kemudian mutakallimun dan seterusnya. Nah, mereka membagi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau berkenaan dengan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu semacam wujud, qidam, baqa. Sifat yang menurut mereka abstrak, tidak identik dengan makhluk. Maha kuasa, maha mendengar, maha melihat, mereka terima. Tapi kalau sifat yang sifatnya khabariyah, yang kalau disandarkan kepada makhluk, maknanya adalah anggota badan. Kalau disandarkan kepada makhluk, maka mereka tolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tangan. Maka mereka tolak Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai mata. Maka mereka tolak Allah Subhanahu wa Ta'ala istawa di atas arsy. Maka mereka tolak Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Itu semuanya mereka tolak. Naam. Padahal sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai penglihatan yang tidak sama dengan penglihatan manusia, makhluk, Allah Ta'ala mempunyai tangan juga tidak sama dengan tangannya makhluk. Sama saja. Nah, kesamaan dalam penyebutan tidak menunjukkan kesamaan dalam hakikat. Jikalau itu antara Allah dengan makhluk. Nah, mereka hanya mengambil potongan ayat ini saja, yakni potongan laisa kamitslihi syai'. Akhadhu hadhil qit'ata minal ayat laisa kamitslihi syai'. Pokoknya tidak ada yang serupa dengan Allah. Dalam batas ini semuanya sepakat. Tapi mereka gulu berlebih-lebihan. Dengan potongan ayat ini mereka harus menolak puluhan ayat-ayat yang lain tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammal musyabbihatu fahum al-fi'atu allati ghalat fi itsbati awsafillahi subhanahu wa ta'ala. Adapun golongan musyabbihah, mereka gulu sebaliknya. Jadi senantiasa kesesatan itu ada padanannya. Ada yang gulu dalam aspek ini, sebaliknya ada gulu dalam aspek ini. Kalau dalam bahasa disebut dengan baina at-tafwid wal ifrat. Ada yang berlebihan, ada yang menyepelekan. Ada yang gulu dalam aspek ini, sebaliknya ada gulu pada aspek padanannya yang lain. Adapun golongan musyabbihah adalah golongan yang bersifat gulu dalam menetapkan sifat Allah. Jadi kalau mereka tangan Allah seperti tangan makhluk. Seperti itu.
Istawanya Allah seperti istawa makhluk. Dan dua-duanya ini adalah kelompok yang sesat. Jadi golongan muta'awwilah menolak sifat Allah itu kalau Jahmiyah. Kalau muta'awwilah menolak sebagian dengan alasan mensucikan Allah Ta'ala. Adapun golongan musyabbihah menetapkan semuanya tapi menetapkan makna penyerupaan dengan makhluk. Bagaimana dengan ahlu sunnah? Terima semua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapkan maknanya, jangan serupakan dengan makhluk, kemudian serahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ini perlu pendalaman. Di antara kitab-kitab yang khusus membahas tentang akidah asma wa sifat, ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan? Contohnya? Siapa yang masih ingat? Akidah apa? Misalkan akidah wasitiyah. Naam. Apa lagi? Gimana? Lum'atul i'tiqad. Naam. Apa lagi? Akidah tahawiyah misalkan. Al-Qawaid Al-Muthla yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin dan kitab-kitab yang lainnya. Naam. Wa amma ahlu sunnati wal jamaah fahum ya'khuduna al-ayata kullaha. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mengambil ayat secara sempurna. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu adalah an-nafyu. Ma makna an-nafyu? Menolak penyerupaan. Laisa kamitslihi syai'. Wa huwas sami'ul basir, itu adalah itsbat. Menetapkan bahwa Allah Ta'ala mempunyai sifat apa? As-sami', maha mendengar, dan al-basir, maha melihat. Allah Ta'ala melihat. Manusia melihat atau enggak? Melihat. Apakah sama? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar. Manusia juga mendengar. Apakah sama? Enggak. Kesamaan istilah, nah, tidak menunjukkan kesamaan dalam hakikat. Dan lagi tidak ada yang paling tahu tentang Allah melainkan Allah. Jadi kaidahnya itu yang pertama, tidak ada yang paling tahu tentang sifat dan nama Allah melainkan adalah Allah. Kita enggak berhak menetapkan. Kita hanya beriman, terima. Nah, kemudian sucikan. Adapun yang kedua, bahwa sifat dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dengan bahasa yang paling tepat dan paling fasih. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah Ta'ala istawa di atas arasy. Diriwayatkan daripada para sahabat dengan sanad yang sangat banyak, tersambung, sebagaimana disebutkan para ulama dalam kitab-kitab akidah, bahwa makna istawa itu adalah ala, wartafa'a, wasa'ada, wajalasa. Ada 4. Ala, wartafa'a, wasa'ada, wajalasa, bahkan ada 4 yang diriwayatkan oleh para ulama, tabi'in dan para sahabat. Naam. Kemudian datang golongan muta'awwilah. Golongan muta'awwilah tadi apa namanya? Maknanya? Yang senang mentakwil. Oh, ini harus kita takwil. Mereka mentakwil bahwa oh, bukan istawa tapi istaula. Istaula itu artinya adalah menguasai. Misalkan Balikpapan dulu dijajah Jepang. Kemudian datanglah pasukan sekutu Australia lewat pantai Balikpapan ngalahkan Jepang. Kemudian Australia istawa ala Balikpapan. Jadi ngalahkan dulu dari sudut bahasa. Mereka tidak pakai istawa dengan alasan takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita gunakan istaula, nguasai. Ingin terhindar dari satu penyerupaan, malah jatuh pada hal yang lebih apa? Fatal. Sebab istaula tadi maknanya
menguasai sebelumnya terjadi perebutan, kemudian berhasil menang. Itu lebih parah atau enggak? Ya tentu saja itu pengen menghindari dari satu penyerupaan, bahkan terjatuh pada penyerupaan yang lebih fatal. Seperti itu. Dan contohnya itu sangat banyak, dan itu didalami oleh para ulama dalam kitab-kitab khusus pembahasan akidah, namanya akidah asma was sifat. Naam. Kemudian poin yang kedua, ahlus sunnati wal jamaah hum wasatun baina al-jabariyati wal qadariyati fi mas'alati af'alil ibad. Nah, jadi saya motivasi ikhwan sekalian untuk belajar bahasa Arab dan supaya bisa naik peringkat. Jadi semoga saja suatu saat banyak di antara teman-teman yang dipegang adalah kitab berbahasa Arab, insya Allah. Semoga saja, amin. Dan ketika kita bisa berbahasa Arab, bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia, karena saya terbiasa baca kitab bahasa Arab, akhirnya bahasa Indonesia pun pengennya diterjemahkan dulu ke bahasa Arab. Nah, jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan di antara dua aliran di dalam masalah perbuatan manusia. Perbuatan manusia. Makan, minum, bekerja, menikah, dan lain semacamnya. Di antara dua golongan. Golongan yang pertama adalah Al-Jabariyah. Golongan yang kedua adalah golongan Al-Qadariyah. Wal Jabariyatu, adapun Jabariyah, mereka mempunyai satu pandangan. Yarawna bi anna al-insan bi jami'i af'alihi wa tasarrufatihi mujbaruna. Bi anna mujbaran, mereka terpaksa. Nah, walaysa lahum qudrah wala ikhtiyar, dan mereka tidak punya kekuasaan dan kebebasan. Fahum yanfuna af'alal ibadi bil haqiqah. Nah, dan mereka menafikan perbuatan hamba secara keseluruhan dan secara hakikat. Wa yuthbituna dzalika lillah, dan mereka tetapkan bahwa perbuatan hamba tadi adalah perbuatan Allah. Jadi kita makan itu hakikatnya yang makan adalah Allah. Kita taklim seperti ini yang hakikatnya taklim juga adalah Allah. Apakah mereka mempunyai dalil? Ada, sepotong. Mereka katakan wa ma ramaita, apa kelanjutan ayatnya? Idh ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah kalian yang memanah saat peperangan Badar itu, kecuali yang memanah, membidik itu adalah Allah, bukan kalian. Seperti itu. Nah, wal qadariyatu, dan adapun al-qadariyah, mereka la yaqbaluna al-qadar. Mereka tidak beriman dan tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna bi annal insana alladhi, mereka mengatakan bahwa manusia itu musayyarun. Manusia itu yang menentukan. Dia yang menentukan nasibnya sendiri dan dialah yang melakukan perbuatannya tersebut. Mereka berkata bahwa manusia sendiri yang melakukan praktek perbuatan, kemudian mereka wa yathbituna dzalika lillah, mereka menetapkan yang demikian adalah perbuatan. Wa yathbituna dzalika lil insan, mereka menetapkan itu perbuatan manusia, walaysa min iradatillah, bukan termasuk iradah Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadhil fi'ah al-mu'tazilah, dan di antara pecahan aliran ini adalah golongan yang disebut dengan al-mu'tazilah. Jadi Jabariyah menganggap bahwa manusia itu terpaksa. Adapun Qadariyah menganggap bahwa manusia itu bebas. Yang dilakukan manusia itu adalah praktik perbuatan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menentukannya.
Adapun pandangan ahlu sunnah wal jamaah, wa amma wasitiyatu ahli sunnati wal jamaah fi hadhil mas'alah anna af'alil ibad min khalqillah, bahwa perbuatan hamba itu memang Allah Ta'ala yang menghendaki, yang menciptakan. Yang kedua, walakinnalladzi amila aw fa'ala dzalika al-'abd, dan yang melakukannya disandarkan kepada hamba. Jadi kita taklim, yang taklim adalah kita, ya kan? Akan tetapi Allah Ta'ala yang menyebabkan kita bisa diberikan hidayah, memiliki kemampuan. Kita makan, yang makan adalah manusia, bukan Allah. Demikian. Wal abdu indahu al-qudratu ala fi'li asy-syai' haqiqatan. Dan seorang hamba mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan perbuatannya secara hakikat. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan perbuatan hamba tidak terlepas daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian wasatiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Jabariyah contoh pandangannya, ya, kalaupun takdir Allah Subhanahu wa taala menikah, maka saya akan menikah. Enggak perlu capek-capek berusaha. Kalaupun takdir Allah saya punya rezeki, maka pasti punya rezeki. Enggak perlu capek-capek apa? Bekerja. Adapun qadariyah, mereka menyatakan bahwa kita harus bekerja. Ya, kita yang menentukan nasib kita. Tidak ada takdir Allah. Allah Ta'ala tidak tahu tentang apa yang kita dapatkan di masa akan datang. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Ta'ala tidak mengubah satu kaum sampai mereka sendiri yang mengubahnya. Jadi yang satu ngambil potongan ayat, yang satu mengambil potongan ayat yang lain. Ahlussunnah wal Jamaah melakukan apa kemarin yang telah kita pelajari? Al-jam'u. Apa kemarin al-jam'u itu? Mengumpulkan dalil-dalil. Naam. Kemudian yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah hum wasatun fi mas'alati al-wa'du wal wa'id. Baina al-wa'idiyah al-khawarij wal murji'ah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di dalam masalah janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Janji pahala, keridhaan, surga Allah, kemudian ancaman dosa, siksa neraka Allah Subhanahu wa taala, di antara dua aliran yaitu al-wa'idiyah dan al-murji'ah. Al-wa'idiyah atau khawarij dan al-murji'ah. Jadi al-wa'idiyah ini gulu di dalam masalah al-wa'id. Al-wa'id apa tadi artinya? Ancaman. Adapun murji'ah gulu di dalam masalah al-wa'ad, janji kenikmatan. Makanya ekstrim. Khawarij itu berkata bahwa pelaku dosa besar otomatis telah keluar daripada Islam. Adapun murji'ah menyatakan bahwa imannya orang yang ahli maksiat sama dengan imannya orang yang paling taat dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar. Jadi saling kontradiksi di antara dua golongan ini. Nah, al-khawarij yarawna bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala la budda ayyunjiza wa'idahu. Khawarij mereka berpandangan bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib melaksanakan ancamannya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Walidzalik yarawna bi anna murtakiba al-kaba'iri idza tuwfiya wa lam yatub ila Allah Subhanahu wa taala fa innahu khalidun mukhalladun finnar. Maka mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar kalau meninggal maka itu otomatis kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ancam terhadap mereka dan Allah taala tidak menyalahi janjinya. Wa ammal murji'atu yaquluna bi anna murtakiba al-kaba'iri la yadkhuluna an-nara wa la yastahiquna ad-dukhula fin-nar.
Adapun al-Murji'ah sebaliknya, mereka menyatakan bahwa pelaku dosa besar itu tidak memudaratkan iman, bahwa mereka tetap akan masuk surga. Menurut mereka iman itu satu. Kalau seseorang sudah beriman, maka otomatis seterusnya beriman. Dan iman itu tidak ada tingkatan-tingkatan. Iman ya satu. Kalau sudah beriman ya seterusnya beriman. Iman tidak bertambah dengan ketaatan dan tidak berkurang dengan kemaksiatan. Nah, jadi kalau Khawarij gulu di dalam masalah ancaman, dan jikalau Al-Murji'ah gulu di dalam masalah keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi orang yang dikehendakinya. Juga berdasarkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syafaati li ahlil kaba'ir min ummati." Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Jadi ini dua golongan yang ekstrim yang saling bertentangan, dua-duanya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, sesat, dan ahlu sunnah wal jamaah di pertengahan. Ahlu sunnah wal jamaah di pertengahan, bahwa pelaku dosa besar itu jikalau mereka bertaubat maka taubatnya akan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau mereka bertauhid wafat tanpa belum sempat bertaubat maka mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam, adapun poin yang keempat, ahlu sunnati wal jamaah hum wasatun fi musamma al-iman, bahwa ahlu sunnah wal jamaah mereka pertengahan di dalam masalah penyematan nama-nama iman. Nama-nama iman itu tentang mukmin, tentang kafir, tentang fasik dan yang lain semacamnya. Naam. Bainal haruriyati, di antara haruriyah itu juga disebut dengan khawarij, wal mu'tazilati, dan mu'tazilah, wa baina al murji'ati wal jahmiyah. Jadi golongan gulu yang pertama ekstrim, haruriyah, mu'tazilah, dan yang kedua adalah murji'ah dan jahmiyah. Nah, golongan al-khawarij yaquluna bi anna murtakiba al-kaba'ir kafirun wa khalidun wa mukhalladun finnar. Jadi khawarij memandang bahwa pelaku dosa besar itu disebut kafir, bukan mukmin, bukan juga muslim. Adapun Murji'ah menyatakan pelaku dosa besar itu disebut dengan mukminun kamilul iman. Pelaku dosa besar dia tetap mukmin, tetap muslim, sempurna imannya. Khawarij apa tadi? Kafir, keluar daripada Islam. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimun mukminun bi imanihi fasikun bi maksiyati. Pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, mereka adalah orang mukmin dengan imannya dan fasik dengan kemaksiatannya. Nah, maka jikalau wafat, Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang orang yang pelaku dosa besar tadi, mereka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, mereka ketika wafat langsung diampunkan dengan tauhidnya, selama tidak berbuat kesyirikan. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, adzabahu, diazab sementara waktu, kemudian dikeluarkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis-hadis yang sabit di dalam sahih Muslim misalkan, dan kitab-kitab hadis yang lainnya, akan dikeluarkan penghuni neraka daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi Khawarij memandang mereka telah kafir kekal. Murji'ah memandang mereka sempurna imannya. Adapun yang kelima, Ahlus Sunnah wal Jamaati wasatun baina ar-Rafidhati wal Khawarij. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka pertengahan di antara dua golongan. Yang pertama adalah Rafidhah dan yang kedua adalah Khawarij. Fi mas'alati ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam masalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi kalau Rafidhah mereka mengkafirkan para sahabat dan gulu kepada ahlul bait. Adapun yang lainnya An-Nasibi, mereka gulu kepada para sahabat
dan mengkafirkan apa? Ahlul bait. Ya, dua-duanya adalah sesat. Tetapi nasibi ini sangat sedikit, golongan yang sedikit. Yang banyak itu adalah Syiah. Mereka gulu kepada ahlul bait dan mereka mengkafirkan para sahabat. Naam. Rafidah hum fi'ah ad-dallah, mereka adalah golongan yang sesat dan mereka bersifat gulu terhadap Ali dan ahlul bait dan mereka menyatakan permusuhan. Naam. Al-udwan terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka mereka mengkafirkan dan memusuhi semua ahlul bait. Adapun Khawarij sebaliknya, mereka adalah golongan yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Jadi Al-Khawarij mereka mengkafirkan Ali kemudian Muawiyah di dalam peperangan Siffin, dan ini telah kita ketahui dalam perjalanan sejarah fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat. Fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mencintai sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan juga menghormati ahlul bait. Jadi ahlu sunnah wal jamaah dua-duanya. Nah, sebetulnya di sini yang tepat adalah kontra Syiah dengan Nawasib, bukan dengan Khawarij. Nah. Adapun yang keenam, ahlu sunnah wal jamaah hum wasatun bainal mu'tazilati minal mutakallimina mithlu kullabiyah wal asy'ariyah wal maturidiyah. Nah, bahwa ahlu sunnah wal jamaah pertengahan antara mu'tazilah dari kalangan ahlul kalam, dari kalangan ahlul kalam, maksudnya di sini adalah Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara Mu'tazilah, kemudian yang kedua adalah ahlul kalam dari kalangan Asy'ariyah dan Kullabiyah. Jadi ada dua golongan yang bertentangan di dalam masalah ilmu filsafat. Yang pertama adalah Mu'tazilah kontra dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah itu dibangun pemikirannya oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Dulunya dia adalah Mu'tazilah. Ya, dulunya dia adalah Mu'tazilah. Naam. Dan Mu'tazilah ini dibangun oleh Wasil bin Al-Atha. Wasil bin Atha ini adalah muridnya daripada Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri taklim seperti ini, kemudian ada muridnya yang sangat cerdas namanya adalah Wasil bin Atha. Ketika pembahasan tauhid sampai pada pembahasan seorang muslim yang melakukan dosa besar, maka Hasan Al-Basri menyatakan dia adalah orang yang beriman dengan imannya dan fasik dengan apa tadi? Kemaksiatannya. Maka Wasil bin Atha membantah. Kata Wasil bin Atha, menurut pendapatku dia berada pada satu status fi manzilatin baina manzilatain, di antara dua status, dia enggak mukmin, enggak juga kafir. Lalu apa namanya? Ya pokoknya di antara keduanya. Nah, gitu, seperti itu. Tetapi mereka berpendapat bahwa jikalau wafat juga akan kekal masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib jamaah, mungkin sampai di sini pembahasan kita dan nanti dilanjutkan oleh Ustaz Muflih insyaallah. Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama MIA. Dengan belajar di MIA, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk dipahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum.
Iya, ini ada pertanyaan tertulis, bagaimana hukumnya seorang muslim menerima hadiah dari non-muslim? Pada saat Natalan, apakah boleh diterima atau ditolak, dan bolehkah memenuhi undangan teman muslim di malam tahun baru tapi tidak sampai tengah malam? Kalau tidak boleh, bagaimana cara menolaknya? Naam. Jadi yang pertama, menerima hadiah daripada non-muslim hukum asalnya boleh saja. Tetapi dengan catatan tidak terikat dengan satu momentum perayaan hari besar mereka. Maka jikalau terikat momentumnya pada saat perayaan atau dikaitkan dengan satu ajaran mereka, maka yang demikian wajib ditolak. Kemudian jikalau ada non-muslim ngundang malam tahun baru, gimana cara nolaknya? Kalau nggak boleh, ya memang nggak boleh. Sebab ini kebiasaan Nasara. Ya. Latattaba'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu ala hujatid dabbi la dakhaltumu. Kalian akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani, satu jengkal demi jengkal, hasta demi hasta, sampai walaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga akan mengikuti. Apakah itu Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi, kata Rasulullah SAW. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk di golongan tersebut. La tashtabihu bil yahuda wan nasara. Jangan kalian menyerupai Yahudi dan Nasrani, kata Rasulullah SAW. Gimana cara nolaknya yang enak supaya nggak tersinggung? Nah, ini teknis. Saya sering ngomong bahwa Ustadz itu tidak ditanya tentang teknis, ditanya tentang hukum. Ustadz, gimana caranya supaya enak dia, tetap hubungan baik? Saya juga pernah ditanya, Ustadz, ini permasalahan warisannya begini Ustadz. Kemudian saya hitungkan, saya jawab. Tapi masalahnya Ustadz, adik saya nolak. Bagaimana supaya dia menerima Ustadz? Caranya? Nah, kata saya itu jangan ditanyakan ke saya hanya menjawab seperti itu. Seperti tadi pertanyaan. Contoh, ada yang nanyakan, Ustadz, saya mempunyai suami saya ini enggak sholat. Ya, kata saya, Anda harus mengingatkan. Kemudian Anda doakan. Kalau terus demikian, lebih baik cerai. Sebab keimanannya bisa batal kalau enggak sholat, ya kan? Tapi Ustadz, bagaimana supaya dia enggak tersinggung dan tidak menceraikan saya Ustadz? Waduh, kata saya, itu bukan jangan tanyakan ke saya. Itu hal yang sifatnya teknis ya. Bukan kewajiban seorang ustadz menjelaskan. Apalagi yang demikian, begitu. Taib ikhwan, sebelum kita tutup, sekarang waktu sholat isya 19.35. Waktu sholat maghrib jam berapa ikhwan ya? Jam 6 lewat. Kalau boleh tahu di sini berapa lama jeda antara maghrib sama isya ya? Antara maghrib, adzan dan qamat. 15 menit. Kapankah waktu maghrib selesai? Ada yang tahu pembahasan fikihnya? Ketika sholat isya. Sudah pernah belajar babnya enggak ikhwan? Nah, antum baca tentang hadis Jibril misalkan, ketika Jibril menerangkan tentang waktu sholat kepada Rasulullah SAW, waktu sholat maghrib masuk ketika matahari tenggelam, maka langsung buka puasa, kemudian langsung adzan. Kapan waktu maghrib selesai? Ketika sisa cahaya matahari telah hilang berganti kegelapan pekatnya malam. Dan Imam Nawawi menyebutkan itu seperti adzan, kemudian seseorang wudu, qabliyah, kemudian qamat, salat jamaah, kemudian zikir, kemudian dia ba'diyah. Sebetulnya dari sudut hadis Rasulullah SAW, salat maghrib setelah selesai. Kalau dihitung itu tidak lebih daripada 20-25 menit atau 30 menit. Nah, artinya kalau bisa
dicepatkan untuk qamat salat maghrib. Sebab salat maghrib ini salat yang waktunya sangat pendek. Ya mohon maaf saya tadi merasa kayaknya kelamaan. Makanya wah kata saya ini pertama taklimnya jadi singkat ya kan. Kemudian yang krusial itu bahayanya ditakutkan waktu salat maghrib telah lewat. Itu ditakutkan. Itu juga yang saya sebutkan ke satu pondok. Ketika ada satu pondok antara adzan dan qamat salat maghrib 20 menit. Wah, langsung saya sampaikan, ini maghrib sudah hampir selesai, tapi kita belum qamat. Ya silahkan nanti dirujuk lagi dan ditanyakan ke ustadznya, insyaallah. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.